Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Banyu Ramadan Sumawan. Pada hari ini, di mata kuliah Lembaga Keuangan dan Pasar, saya akan mempresentasikan tentang money market, bond market, stock market, forex market, dan mutual fund. Kita lanjut yang pertama yaitu money market. Money market adalah pasar untuk simpan utang jangka pendek. Biasanya, jatuh tempo di bawah 1 tahun. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek dengan risiko rendah. Contoh instrumennya antara lain Treasury Bills, yaitu surat utang pemerintah tanpa bunga, dijual dengan diskon, Federal Funds, yaitu pinjaman semalam antar bank, lalu di Purchase Agreements, jual beli surat berharga dengan janji beli kembali dalam beberapa hari. Selain itu, ada juga commercial paper dari perusahaan negotiable CD bankers acceptance buat perdagangan internasional dan Eurodollar, yaitu simpanan dolar di luar AS. Pasar ini penting karena menyediakan dana cepat, aman, dan efisien. Kita lanjut ke bond market. Bond market adalah pasar surat utang jangka menengah hingga panjang yang digunakan oleh pemerintah dan perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor. Jenis obligasi antara lain Treasury bonds dan TIPS diterbitkan pemerintah dengan risiko rendah. Strips yaitu obligasi zero kupon yang dipisah antara kupon dan pokok. Agensi bonds dari lembaga pemerintah dan municipal bonds dari pemerintah daerah. Dan yang terakhir, corporate bonds yang bisa berupa secured bonds, convertible bonds, callable bonds, hingga junk bonds. Pasar obligasi berfungsi sebagai sumber pendanaan jangka panjang dan alternatif investasi yang stabil. Kita lanjut ke chapter yang ketiga, yaitu stock market. Stock market adalah pasar tempat investor membeli kepemilikan perusahaan dalam bentuk saham. Saham bisa diperdagangkan di bursa resmi seperti BEI, secara OTC, atau lewat platform elektronik seperti ECNs. Penilaian harga saham bisa dilakukan dengan beberapa metode, Garden Growth Model, Dividend Valuation Model, dan PE Ratio, yaitu rasio harga saham terhadap laba per saham. Dalam proses IPO dikenal juga istilah net proceeds, underpricing, and money left on the table, yang mencerminkan efisiensi hasil penawaran saham perdana. Kita lanjut ke chapter yang keempat, yaitu Forex Market. Forex Market adalah pasar global tempat jual beli mata uang asing. Jenis transaksi Wells ada dua, spot transaction penukaran dalam 2 hari kerja, dan forward transaction untuk masa depan. Nilai tukar penting karena mempengaruhi daya saing barang ekspor dan harga barang impor. Kalau mata uang menguat, barang impor jadi murah, tetapi ekspor jadi lebih mahal, atau sebaliknya. Secara teori, nilai tukar jangka panjang dijelaskan lewat Law of One Price dan Purchasing Power Parity, or PPP. Namun kenyataannya, banyak faktor lain seperti suku bunga, ekspektasi kurs, dan permintaan terhadap aset dalam negeri yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Kita lanjut ke chapter yang terakhir, yaitu mutual fund. Mutual fund atau reksadana adalah wadah kolektif investasi dari banyak investor yang dikelola oleh manajer profesional. Keuntungannya itu diversifikasi risiko, likuiditas tinggi, dan cocok untuk pemula. Jenisnya itu ada equity funds, bond funds, hybrid funds, money market funds, and the last one is index funds yang mengikuti indeks seperti LQ45. Dari sisi biaya, ada load funds dan no load funds. Hedge fund berbeda karena butuh dana besar, berisiko tinggi, dan juga minim regulasi. Mutual fund itu juga sempat punya isu etika seperti market timing, tapi sekarang diawasi lebih ketat dan oleh regulator. Mohon maaf. Sekian dari saya, mohon maaf memang bila banyak kesalahan. Saya Banyu Romanus Mawan, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.